Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bintang Mahira dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 4. Nama saya Nashwa Malia dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 22. Perkenalkan, saya Saraswati Manda Azizah dari kelas 11 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Sofi Anggreni, nomor absen 32. Aku Faiza Rizkawati mau ngejelasin tentang pergaulan bebas. Apa sih itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah suatu jalinan pertemanan dalam berkehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Nah, pergaulan bebas sendiri ini merupakan salah satu perilaku yang menyimpang, yang melewati batas tanggung jawab, tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pergaulan bebas. Yang pertama adalah rendahnya kontrol diri. Jika kita dapat mengontrol diri kita akan sadar akan dampak buruk dari pergaulan bebas. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran diri remaja terhadap pergaulan bebas. Hal ini membuat remaja mudah terjerumus dalam pergaulan bebas tanpa berpikir panjang akan dampak ke depannya. Yang ketiga adalah nilai-nilai agama cenderung kurang. Yang keempat, gaya hidup cenderung kurang baik. Yang kelima adalah rendahnya taraf pendidikan keluarga sehingga remaja kurang diberikan bekal pemahaman tentang dampak-dampak dari pergaulan bebas. Lalu yang keenam adalah keadaan keluarga yang kurang harmonis. Hal ini membuat anak bertingkah tidak terkendali dan sesuai keinginan mereka sehingga mereka akan mudah masuk ke dalam lingkungan yang tidak baik. Lalu yang ketujuh adalah pengaruh teman sebaya dan media internal. Pergaulan sangat penting dalam faktor pergaulan bebas karena jika lingkungan tidak baik akan lebih mudah untuk masuk ke dalam pergaulan bebas. Dan penyalahgunaan internet secara bebas dapat digunakan untuk mengakses konten dewasa dan pornografi sehingga mendorong rasa ingin tahu anak untuk mencoba hal-hal tersebut. Ada banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan dari terjerumusnya remaja dalam pergaulan bebas. Berikut beberapa dampak tersebut. Yang pertama adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini bisa berbagai macam, seperti berkata kasar atau hilangnya sopan santun kepada orang yang lebih tua. Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Biasanya dilakukan oleh remaja dalam rentang usia 12 hingga 18 tahun. Kemudian adanya ketergantungan terhadap obat terlarang. Obat terlarang yang dimaksud di sini adalah narkotika. Dengan pergaulan bebas, banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan cara lain. Hal ini dapat mengganggu kesehatan remaja karena narkotika juga mempunyai dampak yang sangat buruk kepada kesehatan. Kemudian adanya perilaku seks bebas. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh remaja yang cenderung mendapatkan perhatiannya di luar rumah, sehingga mereka melakukan hal menyimpang seperti ini. Namun hal ini berdampak besar pada masa depan remaja tersebut. Kemudian ada tingkat kriminalitas yang tinggi. Yang bisa kita lihat, tingkat kriminalitas yang tinggi ini seperti tawuran, perkelahian antar pelajar, atau pelajar-pelajar atau remaja-remaja yang menggunakan senjata tajam. Tingkat kriminalitas ini biasanya dilakukan oleh para remaja ketika mulai lepas kontrol dari orang tua. Hal ini juga sangat berdampak buruk bukan hanya kepada remaja saja, karena ketika mereka melakukan tawuran atau perkelahian, itu bisa mengganggu warga di sekitarnya. Jadi, bagaimana cara menanggulangi pergaulan bebas? Jika remaja sudah terjerumus dalam pergaulan bebas, itu tuh ada baiknya orang tua memberi dukungan agar seorang anak itu bisa keluar dari pergaulan bebas. Tapi di sini ada beberapa cara untuk menanggulangi pergaulan bebas. Jadi kalau anak itu sudah terjerumus gitu, jadi caranya itu mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan positif gitu, seperti mengembangkan bakat atau berolahraga. Jadi kayak yang tadinya tuh kayak sering nongkrong atau kayak pacaran gitu tuh dihindari dulu. Jadi kayak yang lebih positif aja gitu kegiatannya. Terus selanjutnya kedua, itu tuh memilih lingkungan pertemanan yang baik. Jadi kayak jauhi kalau misalnya kamu tahu pertemanan ini kayak kurang baik gitu. Jadi kayak ya udah hindari lah kayak gitu. Terus selanjutnya yang ketiga itu tuh menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, karena kalau misalnya kita dekat sama orang tua, malah dekat sama keluarga lah, setidaknya kan kayak kita tuh terlindungi gitu loh. Oke. Selanjutnya keempat itu tuh menambah wawasan pengetahuan. Jadi kayak maksudnya kita tuh tahu gitu dampak dari pergaulan bebas itu apa. Jadi kan kayak enggak deh, kayak ya udah, jadi kita tuh ngelakuin yang positif
positif aja gitu. Selanjutnya tuh hindari juga menonton yang kayak videonya tuh kurang pantas sama umur kita, kayak ya udah gitu. Jadi terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menjauhi pergaulan bebas. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah memperdalam ilmu agama. Dengan memiliki pendidikan agama dan juga moral yang kokoh, kita dapat membedakan hal-hal yang baik dan juga yang buruk. Nah, dengan begitu kita tidak akan dengan mudah terjerumus ke pergaulan bebas. Nah, yang kedua ada mempererat hubungan dengan keluarga. Dengan terbukanya kita ke orang tua kan dengan mudah mengawasi kita, dan apabila ada hal yang kita anggap sensitif dan juga tabu, kita bisa segera menanyakan ke keluarga kita daripada menanyakan kepada pihak yang akan menjerumuskan kita ke pergaulan yang tidak baik. Nah, yang ketiga adalah memilih teman. Penting untuk memilih teman dengan melihat kepribadian mereka. Apakah mereka dapat membawa dampak negatif atau dampak positif kepada kita. Kita harus mengambil dampak yang positif agar kita tidak terbawa ke pergaulan yang negatif. Nah, yang keempat adalah aktif dalam hal positif. Kita harus menyibukkan diri dengan hal-hal positif seperti organisasi, kepanitiaan, beramal, dan lain-lain agar tidak memiliki waktu untuk pergaulan negatif. Nah, yang terakhir adalah dengan menerima diri sendiri. Salah satu alasan seseorang memasuki pergaulan bebas adalah karena dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Orang seperti ini biasanya tidak percaya diri dan juga susah berpikir positif. Nah, maka dari itu ia membuktikan dirinya dengan menjadi orang yang bebas dan tidak terikat norma sosial. Untuk menjauhi hal ini, kita harus memiliki pribadi yang kuat, karakter yang kuat, dan juga menjauhkan dari ketidakpercaya diri dan menjadi percaya diri. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai pergaulan bebas. Maaf bila ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.